Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Demikian juga saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari tempat masing-masing. Saya juga ingin menyambut yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kita di Minggu 25 Juni 2023 ini. Saya persilakan berdiri sejenak. Saudara Daniel Alvisberg, silakan, dari Lampung. Ini teman kecilnya Mas Aaron, Mas Alel ya. Puji Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saya ingin kita bersama-sama memperhatikan beberapa pengumuman dan warta jemaat. Bapak Ibu Saudara, peserta kebaktian Minggu dan jam doa Rabu yang di gedung gereja dihimbau ya, sekarang tidak diwajibkan karena pemerintah sudah mencabut, tapi dihimbau untuk mengenakan masker terutama saat bernyanyi ya. Kita tahu kan COVID mungkin masih beredar, tapi pemerintah sudah tidak mewajibkan lagi, sehingga ini hanya sifatnya sebagai himbauan. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara semua, baik doa, dana dan sebagainya. Saya mendapat uang saku dari gereja untuk bisa berangkat mengikuti workshop Pendeta Baptis Indonesia di Rumah Sakit Immanuel Lampung hari Senin sampai Kamis yang lalu 19 sampai 22 Juni, dan puji Tuhan boleh kembali ke Jakarta hari Jumat pagi dan dalam keadaan baik dan sehat. Ini satu foto saja, slide berikutnya. Ini saya dengan yang sebelah saya itu sesama pendeta, tapi beliau pelayanan di Lampung. Yang sebelahnya itu pembicara, sebelahnya lagi kotak-kotak pembicara, batik merah garis-garis itu pembicara juga. Kira-kira yang baju putih itu umur berapa, saudara tahu nggak? Itu orang Korea Selatan ya. Yang putih ini ketika saya ketemu langsung tak kira masih 50-an gitu, agak lebih tua dari saya. Ternyata 72 tahun sudah. Masih terbang dari Korea Selatan ke Indonesia dan mengajar atau menjadi pembicara dengan energik sekali. Kalau yang kotak-kotak itu memang masih muda, yang batik satunya ini itu 62 tahun ya, masih kuat melayani dan khotbahnya berapi-api, bersemangat, menjadi berkat bagi kami semua di sana. Ya, ini hanya satu foto saja, saya tidak sempat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat foto-foto yang lain, saya sudah unggah di Facebook saya. Berikutnya, KPW Cibubur akan bersekutu di rumah Ibu Sulami hari Senin 26 Juni 2023 jam 7 malam. Jam 7 malam, silahkan KPW Cibubur, mohon tepat waktu ya. Biasanya Cibubur ini bilangnya jam 7 tapi munculnya nanti jam 8. Itu pun harus di WA-in satu-satu ya. Jangan sampai begitu ya. Berangkat ya. Sungguh-sungguh mau belajar untuk pertumbuhan iman rohani kita. IBYC Indonesian Baptist Youth Conference akan diadakan pada tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023 di Surabaya. Utusan Gereja Baptis Indonesia Cibubur, Saudara Aaron, Saudara Damas, Saudara Boy, Saudara John Lee, Saudara Rafael, Saudara Tristan. Ya, saya dan Bu Nining akan mengantar kalau nggak salah hari Selasa pagi dini hari jam 3 ke Kebayoran. Lalu dari Kebayoran mereka akan naik bis dengan seluruh kaum muda se-BPD DKI Jakarta Banten untuk berangkat ke Surabaya ya, dengan menggunakan bus yang sudah disewa. Ada dari Jakarta ada 223 peserta, jumlah paling banyak dari BPD-BPD lain yang ada di Indonesia. Jadi Jakarta mengirim utusan paling banyak, gereja kita ada 6, di gereja lain ada yang ngirim 19, tapi ini kesempatan untuk anak-anak muda kita diberkati, dan siapa tahu di sana ada yang mengambil keputusan khusus. Sekolah Injil Liburan gereja kita diadakan pada 7 sampai 8 Juli 2023, jadi Sabtu besok, Sabtu depannya lagi ya, 2 minggu lagi ya. Guru dan murid sekolah minggu kelas Indria sampai tunas muda harap mempersiapkan diri. Kita sudah menyewa tenda, nanti tendanya akan dipasang di gereja
Jadi anak-anak akan seharian full mengikuti acara dan menginapnya juga di gereja dengan cara semacam camping begitu ya. Jangan khawatir, nanti ada pembina atau guru yang akan mendampingi. Satu tenda kalau tidak salah kapasitasnya 4 orang ya. Jadi silahkan mengutus anak-anak usia indria sampai tunas muda untuk bisa diperlengkapi di sekolah Injil Liburan dengan tema gali dan temukan, untuk menggali firman Tuhan dan menemukan harta karun yang dari firman Tuhan. Lalu Asian Baptist Women Union atau ABWU akan dilaksanakan di Hotel Mercure Jakarta tanggal 11 sampai 14 September 2023. WBE Cibubur akan mengutus 1 orang ya. Kiranya segera dapat ditentukan siapa utusannya. Yang berikutnya, Gereja Baptis Cibubur saat ini menggunakan 3 kantong. Ini ada usulan dari panitia perancang yang rapat minggu yang lalu, bahwa kadang-kadang ada kebingungan di antara jemaat, ini untuk apa, ini untuk apa. Kemudian panitia perancang dan mengusulkan ditampilkan di layar Pak peruntukannya. Kantong merah ini, kalau Bapak Ibu Saudara sodori kantong merah oleh petugas, kantong merah itu untuk persembahan dan persepuluhan, persembahan atau persepuluhan ya. Lalu kantong emas itu untuk mendukung gedung gereja, biasanya untuk keperluan sertifikat atau kalau diperlukan untuk renovasi ini dan itu berkenaan dengan gedung gereja. Lalu kantong biru kita sudah sepakat untuk Namotrasi, kita sudah memberikan ke Namotrasi waktu itu 20 sekian juta, kita harus mengganti uangnya itu sehingga kita kumpulkan dengan cara melalui persembahan kantong biru. Jadi kalau nanti disodorkan merah itu berarti persembahan atau perpuluhan, emas berarti untuk mendukung pembangunan gedung gereja, biru berarti untuk Namotrasi ya. Yang berikutnya, persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dari rumah bisa ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 87708590027 dan akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Bapak Ibu Saudara, direncanakan akan diadakan upacara perjamuan Tuhan di kebaktian Minggu 9 Juli 2023. Jadi 7-8 ada sekolah Injil Liburan, Minggu 9 Juli ada perjamuan Tuhan. Silahkan mempersiapkan diri untuk bisa ambil bagian di dalamnya. Slide berikutnya. Data kehadiran minggu lalu kebaktian doa Rabu 14 Juni di gedung gereja 23 orang. Kita rindu semakin banyak yang ikut hadir di gedung gereja untuk berdoa bersama. Secara online 20 orang, terima kasih. Sekolah minggu yang lalu 66 orang. Kebaktian minggu yang lalu 94 orang. Pria Baptis Cibubur minggu sore yang lalu 12 orang, puji Tuhan. Lalu ini Namotrasi KPW Selasa 13 Juni 28 orang, kebaktian doa Kamis 15 Juni 11 orang, kaum muda remaja Sabtu 17 Juni 9 orang, kelas baptisan 2 orang, persiapan pernikahan 3 orang. Ya, sekolah minggu di Namotrasi minggu yang lalu 31, kebaktian anak 16, kebaktian minggu 49. Doakan mereka dalam proses mengurus administrasi surat menyurat dan puji Tuhan karena peraturan menteri yang mengharuskan 60 tanda tangan, 90 tanda tangan sudah dicabut, tinggal minta rekomendasi dari Kanwil Departemen Agama saja. Jadi kita bersyukur dengan presiden yang sekarang segala yang ribet-ribet dicabut ya, termasuk perizinan untuk mendirikan tempat ibadah ya. Kita doakan supaya Namotrasi dapat bertumbuh berkembang dengan baik. Nah, salah satu hal yang saya dapat dari acara di Lampung adalah saya bertemu dengan orang Rumah Sakit Immanuel Lampung. Saya tanya, Pak, bisa bikin bakti sosial lagi nggak di Cibubur? Bisa Pak, ajukan surat 2 bulan sebelum acara. Kalau misalnya saya bawa bukan ke Cibubur tapi ke Namotrasi, bisa juga, pokoknya ajukan surat 2 bulan sebelum acara berlangsung. Jadi panitia perancang kalau mau bikin bakti sosial lagi bekerja sama dengan Rumah Sakit Immanuel bisa, mau di Cibubur atau di Namotrasi bisa juga, silakan dipikirkan ya. Yang berikutnya, petugas hari ini pembawa acara Bapak Diki Yosua Setiawan, pemain musik Bapak Herman, Saudara Eren, Bapak Sulis, Saudara Damas, slide Saudara Venesia Kristi, OBS Bapak Bagias Yurian.
Sound system Bapak Simon Daniel, persembahan Bapak Sugeng Ibu Purwanti, penerima tamu Bapak Sisdiono Ibu Sumarsih, keamanan Bapak Suroso. Petugas minggu depan hari Rabu 28 Juni, renungan Bapak Andreas Tukiran, pembawa acara Ibu Veta Praptinilar, pemain musik Saudara Wihelmina Binasi, operator slide Saudara Violeta Arianti, OBS Saudara Aaron Kristo, operator sound system Bapak Sugeng Rianto. Pembukaan sekolah minggu depan membawa acara Ibu Veta Praptinilar diiringi pemain musik Saudara Wihelmina Binasti. Kebaktian minggu depan pembawa acara Ibu Tini Widayati, singer Saudara Alban, Saudari Rahel, pemain musik Saudara Kevin, Bapak Bayu, Bapak Sugeng, slide Saudara Yosafat, OBS Saudara Damas. Sound system Bapak Edi Sulistiono, persembahan Bapak Awi Halimiaja, Ibu Yulia Magdalena, penerima tamu Bapak Simon Ibu Krisnawati, keamanan Saudara Boy Adil Kansai. Dari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun. Senin besok Bapak Dwiarso Priyambodo, hari Selasanya Bapak Sabari Ketua PBI, hari Rabunya Bapak Awi Halimi Harja, ini tokoh-tokoh PBI. Lalu kemudian hari hari Jumat Bapak Leonardo Wilson, tanggal 1 Juli hari Sabtu Bapak Rizky Tiara Putra. Selamat ulang tahun Pak Dwiarso, Pak Sabari, Pak Awi, Pak Leo, dan Pak Putra. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan selamat ulang tahun ke orangnya langsung ketika bertemu atau melalui WhatsApp grup gereja kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita siap menikmati hadirat Tuhan di dalam kebaktian pagi ini, seolah-olah Tuhan hadir di samping Bapak Ibu Saudara, sehingga audiens kita yang terutama, yang nonton kita terutama adalah Tuhan. Sehingga jangan bikin sampah di gereja, jangan bikin ribut di gereja. Kusuk, khidmat, fokus bahwa Tuhan sedang memperhatikan bakti kita kepadanya. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Panggilan berbakti di ibadah pagi hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan nyanyian penyembahan dari SNP 629, Ku Kagum Akan Engkau. Hormat akan Kau. Ku kagum
kagum hormat akan Engkau. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, akan kemurahan-Mu Tuhan, akan segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami. Itu halnya Tuhan seperti kami setiap hari kami menikmati hari-hari baru yang telah Kau sediakan bagi kami Tuhan, secara gratis Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami. Biarlah itu menjadi pengingat bagi kami bahwa kami harus hidup seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada pagi hari ini hadirlah Engkau Tuhan dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Berkati setiap individu kami yang berbeban berat, yang berpikiran berat Tuhan, ataupun ada memiliki sesuatu masalah, Engkau lepaskan Tuhan. Berikan kami berkat-Mu Tuhan yang luar biasa. Berkati juga saudara seiman kami yang pada pagi hari ini belum dapat hadir, yang undur diri. Berikan mereka kekuatan juga Tuhan, seperti Engkau memberkati kami. Kami melepaskan berkat juga Tuhan pada mereka. Biarlah pada pertemuan selanjutnya kami dapat beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati para petugas yang bertugas di pagi hari ini, dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Aryo Basuki yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua individu yang ada di tempat ini. Biarlah kami nantinya Tuhan saat kami pulang dari tempat ini juga, biar kami dapat melakukan hal yang terbaik yang telah Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melanjutkan dengan sukacita. Kita akan menyanyikan lagu Allah Itu Baik, dan kita akan bertepuk tangan. Kita akan menyanyikan lagu nyanyian kesaksian iman, Allah Itu Baik. Mari kita bertepuk tangan. Sedianya
pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaibnya kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Mari jemaat duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca pembacaan Alkitab silih berganti. Untuk ayat yang ganjil akan kami bantu membacakan, lalu berikutnya jemaat akan membacakan bersama-sama. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, jika sudah, mari kita simak dan baca bersama-sama. Saya akan bantu ayat yang pertama. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kita akan menyanyikan nyanyian kesaksian iman dari NP 323, "Menanglah dalam Yesus." Kita akan nyanyikan semua ayat. Mendapat berita tentang juru selamat dunia, Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk mendasari persembahan dan persepuluhan kita akan membaca dari Filipi 4 ayat 19, seruan memberi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Untuk Bapak Sugeng dan Ibu Purwanti. Kepada Bapak Sugeng dimohon bantuannya untuk doa persembahan. Dari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang maha besar, kami mengucap syukur di mana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Sampai saat ini kami dapat berdiri tegak karena Tuhan senantiasa menopang kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan sediakan, baik itu makanan, minuman, serta kebutuhan kami Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak melihat berapa besar jumlah yang Tuhan sediakan, tapi kami menyerahkan diri untuk bersyukur apa yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena kami senantiasa percaya Tuhan senantiasa memberikan keperluan bagi kami, dan segala sesuatunya akan Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa. Amin. Selagi persembahan dan persepuluhan dibagikan, kita akan nyanyi lagu persembahan dan persiapan firman Tuhan dari NP 160, Mulia Setiamu. Mulia setiamu ya Allah Bapa, tak selintas pun sinar mulanya. Kasih-Mu
Pendeta Aryo Basuki, waktu dan tempat dipersilakan. Kita akan nyanyikan bait yang ketiga. Jalan yang terang karena pimpinanmu, kuasa kini kelak kemenangan, hujan berkat ku rasakan selalu. Mulia setiamu, mulia setiamu, rahmatmu ku alami selalu, yang ku memuka telah tersedia. Mulia setiamu, mulia setiamu, mulia setiamu, ya Tuhanku. Inilah yang kami yakini dan inilah yang kami alami, bahwa benar besar setiamu ya Tuhan kepada kami, sehingga yang kami perlukan telah tersedia. Hanya saja seringkali kami tidak menyadari dan tidak mengetahui, tetapi Engkau Allah yang sanggup memenuhi keperluan kami. Dan pagi ini kami akan belajar bersama-sama dari mujizat yang dilakukan Yesus atas orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia. Tolonglah supaya kami boleh menikmati berkat firman-Mu seutuhnya, menjadi pedoman, pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami, menjadi teguran bagi kami, penghiburan, kekuatan bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati, pikiran, seluruh keberadaan kami, sehingga kami boleh menikmati berkat firman-Mu seutuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Slide sebelumnya Mbak Venesia. Ya, saya tidak menyiapkan slide khusus, hanya ayat-ayat Alkitab yang saya tampilkan karena kita akan belajar dari situ. Bapak Ibu Saudara, tiap kita mempunyai kebutuhan, ya, setuju ya? Bahkan anak kecil, bayi yang baru lahir pun sudah punya kebutuhan, dan tiap-tiap kita punya kebutuhan. Namun kebutuhan itu besar atau kecilnya beda-beda tiap orang. Mendesak atau bisa ditunda bagi tiap-tiap orang juga berbeda. Untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau bagi pekerjaan Tuhan juga mungkin lain-lain. Tapi kita semua punya kebutuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari mujizat yang dilakukan Yesus, orang-orang yang mengikuti Dia, yang sudah kita baca tadi dari Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, bahwa Kristus sanggup memenuhi kebutuhan kita untuk kemuliaannya. Mari kita melihat ayat 1 sampai 6, di mana pada bagian ini saya ingin menekankan bahwa Kristus itu tahu kebutuhan kita. Saya baca dari ayat 1. Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias, jadi seberangnya ya. Slide berikutnya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab, di handphone juga ada sebenarnya, tapi di Alkitab cetak ada tulisannya Matius 14 13 sampai 21, Markus 6 32 sampai 44, Lukas 9 10 sampai 17. Artinya selain di Yohanes 6 ini ada di bagian-bagian yang lain di kitab Matius, di kitab Markus, di kitab Lukas. 4 Injil menulis itu. Nah,
berdasarkan informasi dari account yang lain dari Markus khususnya, diberitahukan mereka Yesus dan murid-muridnya sudah melayani orang-orang ini. Ada yang disembuhkan, ada diberi pengajaran dan lain sebagainya. Tapi karena mereka masih ingin melihat Yesus menyatakan mujizatnya lagi, padahal Yesus sudah berusaha, sampai di Markus itu dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya ngurusi atau melayani orang-orang itu sampai nggak sempat makan, sehingga Yesus mengajak, ayo kita menyingkir ke tempat yang lebih sepi supaya kita bisa ngobrol, kita bisa istirahat, kita bisa makan. Nah, orang-orang yang mengikuti ini tahu kemana Yesus akan menuju, sehingga kalau Yesus lewat danau Galilea menyeberang ke danau Tiberias, mereka lewat pinggiran danau itu dan ketemu di danau Tiberias. Jadi jemput kalau bahasa Surabaya mapak gitu ya, ketemu di situ. Nah, ini kita berusaha nyepi supaya bisa istirahat, bisa makan dan lain sebagainya. Toh mereka sudah dilayani, diajar, ditunjukkan banyak mukjizat. Mereka orang-orang banyak ini masih mengikuti. Jadi bukan salah Yesus atau bukan urusan Yesus dan murid-muridnya kalau mereka ngikutin Yesus sampai malam, wong niatnya Yesus mau nyepi kok ya. Jadi itu. Tapi situasi ini menimbulkan kebutuhan loh. Kita sudah melayani mereka, sudah menolong mereka, kok masih ngikutin mereka. Sekarang hari mulai gelap, sudah melewati jam makan siang, sudah menjelang sore, harusnya makan sore ya. Tapi gimana ini? Ayat selanjutnya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan muridnya ini maksudnya hendak menyepi. Tapi kalau kita mengingat situasi yang pernah dialami Musa, ini Yohanes seolah-olah menghubungkan dengan Musa, karena di ayat selanjutnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Dalam peristiwa Musa, Musa membawa keluar orang Israel dari perbudakan Mesir, itu terjadi pada peristiwa Paskah. Dan kemudian setelah itu Musa naik ke atas gunung untuk berkomunikasi dengan Allah dan juga memohon pada Allah menyediakan makanan bagi umat Israel. Dan kemudian besok paginya Allah menyediakan mana, roti dari surga gitu ya. Nah, sehingga kalau ini dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi pada Musa, Yesus pun ketika naik di atas gunung dan pada peristiwa Paskah, hari raya orang Yahudi itu ya, sehingga bisa dihubungkan dengan itu. Bisa jadi Yesus sebenarnya juga bisa melakukan mujizat yang sama, minta Allah mengirimkan makanan dari surga untuk disediakan bagi orang banyak yang mengikuti dia. Tapi itu tidak dilakukannya ya. Yesus sanggup melakukan itu, tapi itu tidak dilakukannya. Wong pernah Yesus ditagih untuk membayar pajak. Dia ngomong kepada Petrus, "Petrus, pancinglah ikan, lalu bukalah mulutnya, dari dalam mulutnya ambillah uang, bayarlah pajak kepada orang ini." Bisa dia melakukan itu. Atau kepada Petrus yang sudah sepanjang malam nyari ikan gak dapat-dapat, Yesus berkata, "Ayo kita maju dikit, agak jauh dari tepi danau, sekarang tebarkan jalamu." Petrus sampai ngomong gitu, "Tuhan, sepanjang malam aku sudah berusaha nyari ikan gak dapat-dapat, tapi karena Engkau yang nyuruh nebarkan jala, aku tebarkan jala aja." Akhirnya Petrus menebarkan jala, apa yang didapat? Ikan yang didapat banyak sampai dia harus minta tolong perahu lain untuk ngangkut. Yesus bisa melakukan itu. Yesus bisa tinggal berdoa dan minta roti mana dari surga untuk turun diberikan pada orang-orang itu, masalah selesai. Tapi tidak demikian selanjutnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dan berkatalah dia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Yesus kan maha tahu. Ngapain tanya Filipus di mana kita bisa membeli roti supaya dapat memberi mereka makan. Nah, sehingga di ayat 6 kemudian dijelaskan saat berikut ini, hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, bukan karena Yesus gak tahu tempat beli roti ya, tapi untuk mencobai Filipus, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya, yaitu melakukan mujizat. Nah, kita mendapati di sini di poin pertama ini dari ayat 1 sampai 6 bahwa Kristus tahu kebutuhan kita. Bahkan kadang-kadang sengaja memaparkan kita seolah-olah Filipus dipepetkan, "Nih, ada orang butuh, kamu bisa nolong enggak?" gitu. Waduh Tuhan. Maksudnya bukan cari tahu tempat di mana jual roti ya, tapi untuk
mengetahui seberapa besar imannya Filipus. Toh dia sudah lihat Yesus mengubah air jadi anggur, sudah lihat Yesus menyembuhkan orang dari jarak jauh, sudah lihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh 38 tahun. Dia sudah lihat semuanya itu, tapi giliran ditanya, nih ada orang banyak perlu makan, bisa enggak kamu ngasih makan? Ya, itu tantangannya. Bukan Yesus enggak tahu masalahnya, Yesus tahu kebutuhannya, tetapi sengaja dipepetkan kepada Filipus, ya, dipepetkan kepada Filipus untuk melihat jawaban Filipus seperti apa. Ya. Harapan kita mungkin kalau sudah lihat langsung Yesus mengubah air jadi anggur, sudah lihat langsung Yesus menyembuhkan orang dari jarak jauh, sudah lihat langsung Yesus menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun. Kok jawabannya begitu ya? Ya, tapi mungkin itu juga kita ya, sudah sering ditolong Tuhan, sudah sering melihat berkat Tuhan, tapi giliran dapat masalah panik juga. Nah, itulah yang dialami oleh Filipus. Dia diperhadapkan pada kebutuhan. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melihat akun lain di Matius 14 atau di Markus 6 atau di Lukas 9, murid-murid coba cari solusi yang logis, yang masuk akal. Tuhan, ini orang banyak, nggak bisa kita ngasih makan mereka, nggak ada kita nggak ada persediaan, nggak ada supply untuk support mereka. Sudah gampangnya gini, kalau mereka datang sendiri, kita nggak ngajak, nggak ngundang, urusan mereka, tanggung jawab mereka. Kalau nggak bisa makan, suruh mereka pulang aja. Atau suruh kalau mereka nggak bisa pulang, cari di toko-toko terdekat. Tapi juga nggak masuk akal ya, itu sudah lewat jam kalau mungkin bagian kita sudah lewat waktu maghrib itu, sehingga toko-toko atau penginapan sudah mulai tutup, sehingga untuk menyediakan dalam jumlah sebanyak itu juga mungkin nggak ada toko yang siap ya. Tapi ada solusi itu dari beberapa murid, udahlah kita tuh nggak ngundang mereka, sudah suruh mereka pulang cari makan sendiri, urusan masing-masing lah. Toh kita nggak ngundang mereka, nggak minta mereka datang, kita mau nyepi mereka ngikuti kita. Tapi bahkan di akun lain kalau nggak salah di Markus, Yesus pernah sampai berkata gitu, nggak boleh mereka cari makan, kamu yang ngasih mereka makan. Aduh Tuhan, kita sudah punya kebutuhan sendiri, ini suruh ngurus kebutuhan orang lain ya. Kalau mungkin panitia perancang di hadapan enggak gitu ya, dan lain sebagainya ya. Tapi itulah yang diperhadapkan kepada Filipus ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah tahu kebutuhannya. Yesus sudah melihat orang banyak dan dia tahu orang banyak itu butuh makan karena sudah mau menjelang jam makan malam. Dan orang-orang itu belum pulang, masih mau mengikuti Yesus, melihat mukjizat Yesus, mengikuti pengajaran. Sehingga bagi kita, kalau kita tahu bahwa Kristus mengetahui kebutuhan kita, bahkan di Matius pasal 6 ayat 8, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara, itu doa Bapa kami sebelum Yesus mengajar doa Bapa kami. Di Matius 6 ayat 8, Yesus berkata, menyampaikan pengajaran demikian. Kalau Bapak Ibu Saudara membuka ayatnya juga boleh. Matius 6 ayat 8, ayat 7 saya baca, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapa sudah tahu yang kita perlukan bahkan sebelum kita minta kepadanya. Kristus juga tahu kebutuhan mereka, tahu kebutuhan orang banyak itu, tahu kebutuhan murid-muridnya. Kalau dipaksa suruh nyediain makanan buat 5.000 orang laki-laki, itu baru laki-lakinya saja. Kalau masing-masing bawa istri berarti sudah 10.000. Kalau masing-masing bawa 2 anak sudah 20.000 total. Tapi itu baru perkiraan ya. Bisa lebih, ya kemungkinan besar lebih karena mungkin tidak ada alat penghitung seperti yang kita miliki pada masa sekarang. Tapi Yesus menghadapkan mereka pada situasi itu. Kalau kita tahu bahwa Allah mengetahui kebutuhan kita, mungkin ada yang berkata sama seperti mahasiswa saya, sempat saya pernah mengajar mahasiswa, ada mahasiswa, Pak, kan Bapak sudah tahu pinternya kita seberapa, udah langsung kasih nilai aja, nggak usah dikasih ujian dan sebagainya. Ya ampun, enak banget kamu ya. Ada mahasiswa yang gitu ya. Atau mungkin juga kita sebagai umat Tuhan, kalau Tuhan tahu kebutuhan kita, kita nggak usah minta, kasih aja. Kalau memang tahu Tuhan tahu kebutuhan kita gitu ya. Mungkin ada. Tapi Tuhan tidak mementingkan itu. Tuhan bukan genie atau Aladin yang
di dalam ceret yang kita gosok keluar lalu kita mengajukan permintaan lalu dipenuhi. Bukan seperti itu. Tuhan menginginkan komunikasi. Meskipun Dia tahu kebutuhan kita, Tuhan ingin kita komunikasi dengan Dia. Para orang tua meskipun tahu kebutuhan anaknya, tapi kalau anaknya nggak mau ngomong dengan dia gimana? Ya nggak senang juga ya. Udah kalau aku butuh ini itu, Bapak Ibu kan tahu, udah sediain aja, nggak usah ngajak ngobrol, gimana? Nah demikian juga Allah Bapa kepada kita, tahu kebutuhan kita, tapi Dia ingin komunikasi dengan kita, sehingga meskipun tahu kebutuhan kita, Dia tidak serta-merta langsung menyediakan. Dia ingin kita berkomunikasi kepadanya. Nah itu memerlukan kerendahan hati kita, memerlukan pengakuan kita, memerlukan kedisiplinan kita untuk menyisihkan waktu komunikasi dengan Tuhan. Ya. Tapi bagian yang pertama ingin saya jelaskan, Kristus tahu kebutuhan kita. Tapi pada saat yang sama, Kristus tahu keterbatasan kita. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masih potong kecil saja. Rupanya Filipus ini bisa jadi seorang akuntan, bisa jadi seorang matematis, karena langsung pikirannya main hitung-hitungan, pinter dia. Tuhan, nyediakan makan sebanyak orang ini, roti seharga 200 dinar. 200 dinar itu pada masa itu adalah 8 bulan kerja gaji 8 bulan kerja ya, karena 1 bulan 25 dinar, sehingga kalau 8 bulan 200 dinar. Kata Filipus menurut hitung-hitungan matematika secara logis, ini secara logis ya, gak bisa Tuhan kita nyiapin makanan untuk orang sebanyak ini, bahkan gaji 8 bulan aja gak cukup, itu pun gak ada uangnya ya. Itu seumpama kalau ada uang gaji 8 bulan dipegang, itu gak cukup, tapi uangnya juga gak ada ya. Ini mungkin tipikal kita orang-orang keuangan, ngitung berdasarkan realistis. Duitnya seberapa? Nggak ada Pak Pendeta, nggak cukup, nggak mampu kita melakukan ini, nggak usah ngambil, nggak usah ngadopsi itulah, nggak cukup duitnya. Gereja kita nggak sanggup, gereja kita nggak mampu. Tapi itu hitungan logis ya, hitungan logis. Sengaja Tuhan memaksa Filipus yang ditanyain duluan karena Filipus matematikanya bagus. Tapi mungkin juga nggak bagus juga karena yang dihitung berdasarkan logisnya saja, nggak melibatkan hitung-hitungan Tuhan. Ya. Ini Filipus ya. Lalu Filipus berusaha menghitung secara matematika, nggak cukup. Gaji 8 bulan aja nggak cukup. Apalagi dipakai untuk perpuluhan, gaji 1 bulan nggak cukup Pak Pendeta gitu ya. Itu hitung-hitungan matematika. Lalu Andreas nyoba mencari pertolongan. Slide berikutnya. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, slide berikutnya, anak mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Dia sudah lebih mending dari Filipus. Filipus hanya ngitung saja, tapi Andreas berusaha nyari solusi. Ini ada seorang anak bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Itu bekalnya anak kecil, lalu meskipun jumlahnya 5 tapi kecil-kecil karena anak kecil. Ya, 2 ikan itu mungkin mirip ikan sarden gitu ya, entah diasinkan atau dibumbuin gitu, udah siap untuk bekal ngikutin guru yang mengajar mereka. Jadi kalau butuh makan anak kecil ini bisa makan. Jadi Andreas berhasil menemukan anak itu lalu diberitahu kepada Tuhan Yesus. Ini ada anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi jumlah yang mau dikasih makan kan banyak, nggak mungkin ini nggak cukup. Ini mungkin ini seksi sosial atau mungkin seksi konsumsi atau logistik, melihat ke dapur, nggak cukup pendeta ngasih makan sebanyak orang itu, sudah polisinya nggak usah dikasih makan, pegawai yang lain nggak usah dimakan. Kalau perlu panitia nggak usah dikasih makan. Ini orang-orang Hindu. Ini hitung-hitungan logis. Filipus ngitung logis, Andreas ngitung logis, persediaannya nggak cukup. Ya, itu ya. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita, tapi Tuhan juga tahu keterbatasan kita. Kalau ngelihat pantry, kalau ngelihat dapur dan persediaannya nggak cukup. Kalau ngelihat bekal yang kita bawa, sembako yang kita punya nggak cukup. Itu kalau ngelihat yang di bawah saja ya, yang kita hadapi saja. Melihat dengan mata jasmani saja nggak cukup.
Gereja ini nggak bisa jalan, nggak cukup pendeta. Mana kebutuhannya 40 juta, pemasukan cuma 32 sebulan. Mana cukup gereja ini bisa, nggak bisa jalan gereja ini. Itu kalau ngitung matematika tanpa melibatkan Tuhan. Itu kalau ngitung diri kita sendiri tanpa melihat Tuhan. Ya, kita diperhadapkan pada situasi ini. Nah, murid-murid ini seolah-olah panitia perancang. Udah kalian ngurusi itu 20.000 orang, kalian kasih makan. Gak mungkin Tuhan, gaji saya sumbangkan 8 bulan ini gak cukup. Gitu ya. Nah, lalu satu lihat persediaan di belakang, gak ada Pak Pendeta, gak ada persiapan kita ngasih makan sebanyak orang sebanyak itu, gak bisa terus, gak ada jalan ya. Karena yang dihitung hanya yang sebatas yang dilihat mata, ya, yang dilihat mata jasmani, ya. Dan itulah yang terjadi. Sehingga bagi kita, karena Kristus mengetahui kebutuhan kita, Kristus mengetahui keterbatasan kita, maka karena Kristus tahu keterbatasan kita, jangan mengandalkan diri sendiri. Jangan selalu menggunakan hitungan matematika. Meskipun itu penting juga, tapi jangan selalu. Ada yang lebih tinggi di atas matematika, yaitu Tuhan atas matematika. Banyak yang sudah membuktikan, termasuk saya sudah membuktikan. Kadang-kadang dipikir matematika kok nggak nyambung, nggak nyampe ya. Tapi ngasih perpuluhan sudah dipotong 10%, gajinya harusnya nggak cukup, tapi kok bisa memberi orang lain, itu kan nggak masuk akal ya. Tapi itu hitung-hitungannya Tuhan, bukan hitung-hitungan matematika kita. Ya. Sehingga seringkali kita harus kalau perlu diajar oleh Tuhan, ayo kamu belajar percaya. Ngasih perpuluhan padahal gajimu cuma segitu, sudah gajinya cuma 1 juta, ngasih perpuluhan 100.000 bisa untuk beli pulsa, beli listrik dan sebagainya, kok masih dikasihkan ke perpuluhan untuk Tuhan? Hitung-hitungannya masuk di mana? Tapi itu ditantang oleh Tuhan, imanmu sampai mana? Ya. Sehingga Tuhan mengingatkan kita menurut Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6, saya bacakan, tidak ada di layar. Amsal 3 pasal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, kita tidak boleh mengandalkan kemampuan logika kita saja, boleh menggunakan itu, bahkan Tuhan memberikan kita kemampuan logika untuk berhikmat dan sebagainya, tapi tidak itu saja yang diandalkan. Tapi suruh mengandalkan Tuhan dan mengakui Tuhan di dalam segala laku kita, maka Tuhan yang akan ngatur, meluruskan jalan kita. Sehingga kalau dalam konsep matematika gaji 1 juta dikurangi perpuluhan, mana bisa cukup 1 bulan, ternyata masih bisa untuk ngasih orang lain. Itu yang kami hadapi 9 tahun di Lampung. Dari mana? Gak tahu, Tuhan yang tahu. Jadi mari kita belajar mengandalkan Tuhan. Jangan hitungan matematika kita terus seolah-olah kita hebat, lebih hebat matematikanya daripada Tuhan. Kristus mengetahui kebutuhan kita, ayat 1 sampai 6. Kristus mengetahui keterbatasan kita. Tapi kalau keterbatasan itu kita serahkan, Kristus menggunakan keterbatasan kita untuk kemuliaannya. Ayat berikutnya. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu gak punya bayangan ngasih makan dari mereka. Kok dari mana ngasih makan mereka sebanyak itu? Dari mana kok suruh duduk? Nah, emang sudah siap makanannya, udah siap persediaannya. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki, banyak itu kira-kira ya. Kalau tadi hitungan saya, kalau masing-masing bawa istrinya, jadi sudah 10.000. Kalau masing-masing suami istri bawa 2 anak, berarti sudah 20.000. Dan itu semua mulut yang perlu makan, termasuk anak kecil ya. Slide berikutnya. Lalu Yesus mengambil roti itu, 5 roti 2 ikan, ya, diambil. Apa ya berguna Tuhan, ini suplainya cuma sedikit. Saya karunianya, talentanya cuma 1, cuma bisa ngomong bahasa Indonesia aja. Apa bisa berguna di gereja yang sudah kompleks ini? Kita mungkin merasa seperti itu ya, merasa kecil. Apa yang kita miliki mungkin saya sudah tua, umur 70 sekian tahun, tapi kalau kita lihat tadi pembicara dari Korea 70 sekian tahun masih memberkati banyak orang. Jadi kadang-kadang kita melihat diri kita terlalu dan lupa Tuhan kita.
ini. Ya, mungkin Andreas juga melihat dirinya, wah ini 5 roti 2 ikan, tapi apa cukup untuk sebanyak itu? Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kamu mau tanduk, mau nambah, silakan. Sebanyak yang mereka kehendaki, disiapkan oleh Tuhan melalui doa ucapan syukur. Diminta itu yang 5 roti 2 ikan didoakan, lalu diserahkan, dibagi-bagikan sebanyak yang mereka kehendaki. Silahkan mau nambah boleh. Ini bukan model udah ini yang tamu aja yang kita kasih, nanti kalau cukup baru panitianya, kalau cukup lagi baru orang yang bukan tamu, bukan panitia kita kasih. Bukan model begitu ya, bukan hikmat begitu ya. Tapi sebanyak yang mereka kehendaki, semua yang dikasihkan dibagikan ya. Ayat berikutnya, slide berikutnya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata, ini sampai kenyang loh ya. Ia berkata kepada murid-muridnya, potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ya, Yesus juga nggak mau terbuang sia-sia, yang nggak mau nyampah. Nah, bahkan mungkin kalau di Batak ini nggak mungkin ada sisa 12 bakul, atau di Cibubur nggak mungkin sisa 12 bakul ya. Ya mungkin sudah ada yang plastik-plastik dibawa pulang gitu ya. Slide berikutnya 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Kalau di Cibubur atau di Batak mungkin nggak ada sisanya ya. Tapi pada peristiwa itu ada sisanya dan dikumpulkan 12 bakul. 12 itu jumlah siapa? Jumlah murid Yesus. Murid Yesus mungkin ragu-ragu, nggak bisa ngasih solusi, tapi oleh Tuhan diberkati yang mereka serahkan itu, yang sedikit yang mereka serahkan. Bahkan ada sisa 12 keranjang nih, kalau kamu masih ragu-ragu bawa pulang ke rumahmu. Masing-masing boleh bawa 1 bakul sisa atau kelebihan dari yang tidak orang lain sudah kenyang, sudah puas, kalian boleh bawa pulang. Menjadi bukti bahwa aku sanggup memenuhi kebutuhanmu. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan seruan berbakti tadi, dia sanggup melakukan lebih dari yang kita doakan, dari yang kita pikirkan. Ini contohnya ya, peristiwa 5 roti 2 ikan memberi makan 5. Dia sanggup melakukan lebih. Semua sudah kenyang, semua boleh nambah, semua sudah kenyang. Dikumpulkan kok ya masih sisa 12 keranjang, bisa dibawa 12 masing-masing muridnya untuk membuktikan pada keluarga mereka, kamu ragu-ragu ya kepadaku. Ini aku bisa memenuhi kebutuhanmu. Bahkan bagi anak kecil yang mungkin tadi, loh kok bekalku diminta, lah aku nanti makan apa dia? Tapi dia bawa baliknya lagi, bahkan dia menikmati dengan kenyang. Ya. Coba kalau anak kecil tadi nggak mau nyerahkan, no, jangan ini bekalku, aku nanti makan apa? Nggak jadi makan yang lain. Ini bukan karena Tuhan butuh kita ya, tapi Tuhan ingin melibatkan kita. Kalau kamu punya sedikit saja, tapi kamu mau serahkan kepada Tuhan, aku bisa menggunakannya dan memberkati kamu berlebih lagi. Bahkan lebih dari yang kamu pikirkan, lebih yang kamu bisa hitung secara matematika. Ya, ini tidak ada maksud apa-apa, tapi kemarin saya diutus mengikuti persekutuan pendeta itu dengan uang saku 869. Perhitungan panitia keuangan berdasarkan angkutan umum. Tapi kalau saya menggunakan angkutan umum, saya tidak bisa memenuhi rencana saya untuk berkunjung ke mantan jemaat dan memberkati mereka dengan mendoakan mereka, mengetahui pergumulan mereka. Nggak bisa, karena kalau nggak bawa mobil sendiri berarti harus nunut orang berarti tergantung rute mereka, tergantung waktu mereka dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha nego dengan panitia keuangan, mentok sampai 869, ya sudah saya berangkat dengan mobil gereja. Padahal 869 ini masuk kapal dengan mobil aja 459, pulang pergi habis duitnya. Gimana lanjutannya bensinnya, tolnya? Saya yakin ini dikehendaki Tuhan, sehingga saya jalan aja dengan mobil gereja. Ada yang numpang, pendeta yang numpang, Pak Aryo ini tolnya pakai kartu saya aja. Puji Tuhan. Ada numpang lagi, satu lagi. Sampai di sana, Pak Aryo ini ganti uang tiket kapal tadi, dikasih 400.000, lumayan, jalan. Sehingga dengan bukan logika ya,
Dengan iman bahwa Tuhan memang hendaki, saya sepulang dari acara, selesai acara itu Kamis 12:30, saya kemudian berkunjung ke gereja yang saya pernah layani dulu, ke gembalanya dulu, kula nuwun dulu ya, permisi supaya enggak dikira macam-macam. Lalu baru mengunjungi mantan jemaat. Ada yang stroke, ada yang sudah lama enggak bisa ke gereja karena usia lanjut. Saya mendatangi, mendoakan, menguatkan mereka. Enggak bisa ngasih apa-apa, saya malah dibawain singkong satu kresek besar, dibawain pete satu kresek besar ya. Saya diberkati ya. Tapi pikiran saya bukan itu, pikiran saya datang ke mereka, memberkati mereka. Nah, kalau itu enggak pakai mobil gereja enggak bisa. Sehingga saya memaksakan diri ya. Mohon maaf panitia keuangan ini pendetanya bandel ya. Karena ngitungnya bukan pakai logika saja, ngitungnya juga pakai iman. Sehingga itu yang terjadi. Saya bersyukur kembali ke Cibubur dalam keadaan baik, sehat, selamat, dan diperkenan Tuhan memberkati mereka meskipun hanya dengan menguatkan, menasihati, mendoakan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau yang sedikit, kita tahu kita terbatas, tapi yang sedikit kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku mau ngiso ngomong bahasa Indonesia, apa bisa digunakan ini? Oh bisa, kalau kamu mau belajar jadi MC, kalau kamu mau belajar menyampaikan renungan. Ketika kita punya sedikit, lalu kita serahkan kepada Tuhan, bukan pakai logika saja, tapi pakai iman, bahwa Tuhan mau menggunakan yang sedikit yang kita serahkan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan gunakan untuk kemuliaannya. Jadi itu. Jadi Kristus tahu kebutuhan kita, Kristus tahu keterbatasan kita, Kristus mau menggunakan keterbatasan kita kalau kita mau serahkan pada Dia, dan itu berguna bagi kemuliaannya. Kalau Bapak Ibu Saudara ngikutin Facebook saya sampai, Pak Pendeta kok saya nggak dikunjungi lagi? Kamu sudah punya pendeta sendiri, ngapain saya kunjungi? Jalurnya nggak ke situ, saya alasan begitu ya. Wah, lain kali dikunjungi juga saya, sebagainya. Saya bersyukur boleh menjadi berkat. Coba kalau saya nggak bawa mobil ya, nggak bisa memberkati mereka. Jadi ini termasuk panitia perancang, saya ajak belajar bersama-sama. Mari kalau membicarakan sesuatu tidak saja logika saja, tapi iman dipakai. Kalau memang Tuhan menghendaki ini, meskipun nggak ada, ini sudah ada persediaan sekian juta, sekian ratus juta, jalan dulu ya. Kalau memang Tuhan menghendaki, semua dicukupkan, dipenuhi, bahkan bisa berlebih ya. Kemarin singkongnya udah direbus, dibagi-bagi, dimakan bersama-sama BBI kalau nggak salah ya. Kalau pete saya nggak makan, tapi kalau mau silakan nanti minta ke Bu Ellen ya. Ya, saya suka membagi. Nah, itu situasinya. Nah, murid-muridnya heran dan orang-orang itu heran, sehingga kemudian dengan berdasarkan mujizat itu mereka malah mereka percaya bahwa, slide berikutnya 14, lihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Baru mereka confirm. Nah, dari kemarin kemana aja kalian? Baru mereka konfirmasi, ini kayaknya nabi yang akan datang ke dalam dunia nih. Sehingga dari konsep rohani mereka mau membawa ke perkara politis di ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja secara politik, maka Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Karena rencana kedatangan Yesus yang pertama bukanlah untuk jadi raja, tapi untuk jadi hamba yang menderita, jadi pribadi yang dikorbankan di kayu salib. Jadi begitu dia sudah tahu maksud orang-orang ini, wah udah lihat mujizat saya nih, mereka mau menjadikan saya raja. Nah, mungkin pikiran mereka, wah ini kalau kita jadikan raja bisa memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat kita, masyarakat Yahudi, orang Israel. Tapi Yesus gak mau dijadikan raja secara politis, sehingga dia nyingkir. Karena Yesus tahu kebutuhan yang mendasar. Kristus peduli pada kebutuhan yang mendasar, yaitu bahwa kebutuhan yang mendasar adalah apa? Keselamatan mereka, dan Yesus harus mengerjakan itu dulu, mati di kayu salib dulu, baru nanti kedatangan yang kedua Dia akan datang sebagai raja.
Sehingga karena Yesus mengetahui kebutuhan kita, Yesus tahu keterbatasan kita, Yesus juga bisa menggunakan keterbatasan kita untuk kemuliaannya. Tapi bagian akhir ini Yesus memenuhi kebutuhan dasar kita ya, peduli pada kebutuhan dasar kita. Sehingga karena dia tahu kebutuhan dasar kita, kadang-kadang kebutuhan kita tidak dipenuhi karena dia mau ngerjakan yang dasar dulu. Wah, kamu nggak saya penuhi, doamu nggak saya penuhi karena kamu masih sombong. Itu diselesaikan dulu sombongnya. Misalnya ya, karena Tuhan menginginkan kebutuhan dasar dipenuhi dulu. Kamu nggak setia kepadaku, kebutuhanmu, permohonanmu, mbok kamu sampai nangis-nangis nggak akan saya jawab karena kamu belum menjadi orang yang setia. Kalau tak penuhi kebutuhanmu, permintaanmu, lantas kamu pergi lagi, nggak setia lagi. Bisa jadi ya, karena Kristus peduli pada kebutuhan dasar. Yesus dalam situasi mujizat memberi makan 5.000 orang itu, ketika dia mau dijadikan raja secara politis, Yesus menyingkir karena Yesus peduli kebutuhan dasarnya bukan itu, tapi keselamatan, dan saya harus mati untuk keselamatan kalian. Bapak Ibu Saudara, Kristus tahu kebutuhan kita dan Kristus memenuhi kebutuhan kita. Dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kita terbatas, dia mau, kalau kita mau menyerahkan, menggunakan keterbatasan kita untuk kemuliaannya, bahkan bisa memberkati orang lain. Jangan terfokus pada diri sendiri yang terbatas, jangan fokus kepada masalah. Bagi Allah, bagi Yesus, masalah kita semua adalah kecil. Meskipun kita melihatnya kok besar banget ya, ngurus 20.000 orang, tapi masalah kita kecil. Sehingga yang patut kita lakukan, percaya dan patuhlah kepada Kristus. Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Bahkan dia tahu kelemahan kita, keterbatasan kita. Dia juga bisa menggunakan yang terbatas dari diri kita itu untuk kemuliaan. Kristus peduli kepada kebutuhan kita. Ayo, saya menantang Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Dia lagi. Percaya sungguh-sungguh patuh dan percaya kepada Dia, Dia sanggup memenuhi kebutuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau menyadarkan kami bahwa kami terbatas, kami tidak hebat-hebat amat. Kadang-kadang ketika bertemu masalah kami panik karena kami sadar kami terbatas. Tapi kami lupa untuk melihat ke surga sana, di mana Engkau bertakhta, di mana Engkau tahu kebutuhan sekaligus kelemahan kami. Sehingga cara berpikir kami kemungkinan besar perlu diubah Tuhan. Untuk tidak memandang, menghitung segala sesuatu secara logis saja, tetapi berdasarkan iman juga. Tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi yang mau mengandalkan Tuhan, sehingga dengan sedikit, dengan yang terbatas yang ada pada kami, ketika kami mau menyerahkan untuk Tuhan, maka Tuhan bisa menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tolonglah kami untuk berani melakukan langkah-langkah iman. Mungkin di antara kami ada yang seperti Filipus, mungkin di antara kami ada yang seperti Andreas, mungkin juga di antara kami ada yang seperti 12 murid lainnya yang tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi masalah. Tetapi kami punya Yesus Kristus yang sama, yang berkuasa atas kehidupan kami. Bahkan Kristus sudah memikirkan kebutuhan yang belum kami pikirkan, yaitu keselamatan kami. Kami bersyukur. Sekarang tolonglah kami menjadi pribadi-pribadi, apapun masalah yang kami hadapi, kami selalu datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, meskipun mungkin kami belum melihat buktinya. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami bersyukur kepadamu atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang maha hebat itu kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri, kita merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi nyanyian respon, Allahku kan memenuhi keperluanku. Allahku
kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhanku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah yang kami yakini. Mungkin di antara kami masih ada yang ragu-ragu bahwa Allah sanggup memenuhi kebutuhan kami. Ingatkanlah kami bahwa sejak dari lahir, kalau kami masih hidup sampai sekarang itu karena Allah memenuhi kebutuhan kami. Jangan biarkan kami lupa kebaikan Tuhan, kami lupa kuasa dan kehebatan Tuhan, sehingga kami meragukan Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Kristus yang hebat, tahu kebutuhan kami, tahu keterbatasan kami, tapi mau menggunakan keterbatasan kami untuk kemuliaan-Mu, bahkan sanggup memenuhi kebutuhan dasar kami. Biarlah sepanjang hidup kami, setiap detik kehidupan kami tidak melewatkan untuk mengandalkan Tuhan, sehingga kami senantiasa dalam hidup kami mengandalkan Tuhan, tidak mencari solusi ke tempat lain, dari pihak lain, tapi dari Tuhan saja. Tolonglah kami menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini, berani beriman kepada Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau yang menopang kami seumur hidup kami. Kalau kami hari ini ada, itu karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Kami tidak sadari itu. Ampuni kami karena mungkin sikap kami kepada Tuhan meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan tidak berdaya, tapi sungguhnya Tuhan sangat hebat dan maha kuasa. Terima kasih atas firman-Mu.
Berkatilah jemaat-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, izinkan mereka melihat dan mengingat kuasa Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran, tetapi hidup di dalam penyerahan penuh kepada Tuhan yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan sanggup melakukan jauh lebih dari yang kami dapat doakan, atau jauh lebih dari yang dapat kami pikirkan. Tuhan hebat. Ialah itu semakin nyata terbukti dalam kehidupan kami, kehidupan gereja kami, kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali kepada rumah kami, aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami. Kami tidak bisa kecuali Tuhan menyertai kami. Kami tidak berdaya kecuali Tuhan memampukan kami. Kami dapat menanggung segala perkara jika Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus Kristus yang sanggup memenuhi kebutuhan kita, di dalam nama Yesus Kristus itulah hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nyanyian pujian nomor 363, Tuhan-Mu memberkati. Tuhan-Mu memberkati-Mu. Amin. Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhan-Mu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.